Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 49. Chapter 49 Cahaya Baru. Melihat Zhou Yuhu tidak bergerak di tanah, jelas dia kehilangan kesadaran. Guru kemudian melaporkan bahwa Zhou Yuhu tidak mengalami luka parah, dan dia akan segera bangun. Namun, luka-lukanya masih perlu dirawat juga, dia harus istirahat selama lebih dari sebulan. Adapun kompetisi pertarungan kota yang akan diadakan dalam 3 minggu, Zhou Yuhu bisa melupakan untuk bergabung. Pandangan semua orang beralih ke Si Feng. Mereka melihat tubuhnya yang kurus dan lemah, menarik napas dingin ketika mereka mengingat kekuatan ledakan dan mengerikan yang mampu ditunjukkannya. Ketika mereka memikirkan kata-kata yang mereka ucapkan kepada Si Feng sebelumnya, keringat dingin mulai mengalir dari punggung mereka tanpa henti. Saat ini, ekspresi di mata siswa laki-laki saat mereka memandang Si Feng telah benar-benar berubah. Tidak ada lagi ejekan atau penghinaan yang terkandung di dalam diri mereka. Sebaliknya, ada ketakutan yang dalam. Siswa peringkat ketiga di sekolah benar-benar dikalahkan dalam satu pertukaran. Siapa lagi yang bisa menjadi lawan Si Feng? Jika Si Feng ingin merawat mereka, konsekuensi yang akan mereka hadapi tidak terbayangkan. Di sisi lain, mereka benar-benar berani memberikan rekomendasi Si Feng kepada Ling Feilong. Berpikir sampai saat ini, hati para prajurit berdarah panas dari sebelumnya mulai berdetak kencang. Di bawah saksi otak tengah, Si Feng menerima kartu keanggotaan untuk pusat pelatihan biduk dan 10.000 kredit. Setelah itu, dia melirik ke arah orang-orang di bawah ring. Ketika beberapa siswa laki-laki yang kurang berani bertemu dengan mata Si Feng yang dalam dan dalam, kaki mereka tiba-tiba menjadi lemah saat mereka kehilangan kesadaran, busa muncul di mulut mereka. Guru, tidak baik, Liu kecil pingsan. Sebelum kalimat ini selesai diucapkan, siswa laki-laki lainnya terbaring di tanah. Sementara itu, para siswa laki-laki yang tetap berdiri mulai ketakutan di hati mereka. Si Feng terlalu menakutkan. Dia benar-benar mengejutkan dua siswa laki-laki hingga tidak sadarkan diri hanya dengan menatap mata mereka. Namun, mereka juga iri dengan dua orang yang kehilangan kesadaran itu. Jika mereka pingsan, mereka tidak perlu menanggung tekanan seperti itu sekarang. Saat ini, udara di sekitar mereka masih diam, seolah membeku. Pernapasan mulai menjadi kesulitan bagi mereka, dan bahkan anggota tubuh mereka terasa berat seolah-olah terisi timah. Adapun siswa perempuan di kelas, mereka semua tercengang. Kepala mereka dengan cepat menunduk ketika mereka melihat Si Feng melihat ke atas. Mereka merasa tidak nyaman di seluruh tubuh mereka seolah-olah mereka adalah kelinci ketakutan yang ditatap oleh serigala abu-abu besar. Mulut halus Qin Suyu melebar. Dia menggosok matanya, memverifikasi apa yang dia lihat berulang kali. Baru setelah itu dia mengerti bahwa Zhou Yuhu dipukul hingga tidak sadarkan diri oleh Si Feng. Si Feng terlalu kuat, mengapa dia tidak pernah menemukannya sebelumnya? Jika dia bisa bersama pria seperti ini, rasa amannya akan keluar dari grafik. Hanya memikirkannya saja sudah membuatnya bahagia. Mengenai uang, itu tidak akan menjadi masalah. Hanya berdasarkan kekuatannya saja, Si Feng pasti bisa masuk ke turnamen pertarungan kota. Masuk ke 10 besar juga tidak akan menjadi masalah. Ketika saat itu tiba, pasti akan banyak permintaan untuknya menjadi juru bicara selebriti. Ketika Qin Suyu melihat bahwa Si Feng sedang melihat ke atas, dia sedikit merapikan pakaian dan rambutnya, tampil rapi dan bergerak. Dia juga mengungkapkan belahan dada yang dalam, dengan lemah berkata, "Saudara Feng, ini sudah siang. Saya tahu restoran bagus yang memiliki lingkungan bagus dan makanan enak. Aku akan mentraktirmu, jadi, ayo pergi ke sana dan mencobanya." Petik 2. Namun, Si Feng tidak memperhatikan Qin Suyu. Sebagai gantinya, dia mencari Zhao Ruoxi. Ketika dia menemukan Zhao Ruoxi, dia segera berjalan, benar-benar mengabaikan Qin Suyu. Melihat mata Si Feng yang dingin dan acuh tak acuh, Qin Suyu tiba-tiba merasa dia telah kehilangan sesuatu yang sangat penting. Seolah-olah pisau menusuk jantungnya. Dia menyesal menjadi buta dan bodoh ketika dia di sekolah menengah. Monitor kelas, ini 10.000 kreditmu. Saya akan membayar sisa 10.000 kredit secepat yang saya bisa. Si Feng menyerahkan uang itu, berbicara dengan senyum tenang. Namun, Zhao Ruoxi tidak mau menerimanya. Dia mengedipkan matanya yang menarik saat dia melihat Si Feng seolah-olah dia sedang melihat binatang eksotis.
Ada keterkejutan dan kegembiraan yang terkandung di dalam diri mereka. Apakah kamu benar-benar Si Feng? Zhao Ruoxi bertanya dengan nada tenang dan tidak pasti. Selama 4 tahun Zhao Ruoxi di universitas, kesannya terhadap Si Feng adalah salah satu introvert. Dia sering diintimidasi oleh orang lain. Dia juga tampak sangat sombong, tidak pernah menerima bantuan dari orang lain. Dia seperti serigala kecil yang terluka, menjilati lukanya sendirian. Dia tidak pernah membayangkan tindakan Si Feng hari ini akan memiliki perbedaan yang begitu besar dari sebelumnya. Dia sekarang melihat Si Feng dengan cara yang sama sekali baru. Si Feng telah berubah dari serigala kecil menjadi naga yang tertidur. Dia sederhana saat tidur, tapi luar biasa ketika dia mengambil tindakan. Bahkan Zhao Yuhu, siswa peringkat ketiga di seluruh universitas, bukanlah tandingannya. Jika dia telah memasuki turnamen pertarungan sekolah, dia mungkin sudah menjadi juara sekarang. Tentu saja saya Si Feng. Monitor kelas, mengapa Anda menanyakan pertanyaan seperti itu? Mungkinkah saya terlalu tampan dan berbeda dari penampilan saya sebelumnya? Si Feng bercanda. Dia secara alami memahami pikiran Zhao Ruoxi. Dia telah menarik terlalu banyak perhatian hari ini. Namun, bahkan Si Feng sendiri tidak ingin situasi seperti itu terjadi. Perkembangan sampai saat ini semuanya tidak disengaja. Cih, jangan sombong. Kamu hampir tidak bisa masuk ke mataku. Zhao Ruoxi segera mengambil uang dari Si Feng, wajahnya yang cantik dan halus menampakkan senyuman yang tenang. Seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, dia dengan tenang berkata, parti persekutuan yang diselenggarakan oleh universitas akan 10 hari lagi. Juga akan ada eselon atas dari rombongan terkenal di kota Jinhai yang menghadiri parti tersebut. Apakah Anda tidak mencoba mencari karir yang menguntungkan? Ini adalah kesempatan bagus, jadi Anda harus mempertimbangkan untuk hadir. Petik 2. Saat Zhao Ruoxi selesai berbicara, dia memikirkan situasi keuangan Si Feng. Dia pasti tidak punya uang untuk menghadiri parti. Oleh karena itu, dia dengan tenang berkata, mengenai biaya yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam parti persekutuan, saya dapat membayarnya untuk Anda. Si Feng memikirkan kata-kata Zhao Ruoxi. Parti persekutuan yang diselenggarakan oleh Universitas Jinhai setiap tahun adalah acara besar, dan orang itu bahkan mungkin berpartisipasi dalam parti ini. Oleh karena itu, Si Feng menganggukkan kepalanya setuju, berkata, terima kasih, pengawas kelas. Aku akan pergi. Sedangkan untuk biaya partisipasi, saya akan membayarnya sendiri. Zhao Ruoxi sedikit senang ketika dia mendengar Si Feng setuju untuk pergi. Namun, ada rasa kekecewaan yang tak terlukiskan ketika dia mendengar Si Feng mengatakan bahwa dia akan membayar biaya partisipasi sendiri. Percakapan antara keduanya juga didengar oleh semua orang. Namun, semua orang meragukan pendengaran mereka ketika mereka mendengar pengawas kelas mereka, Zhao Ruoxi, secara aktif mengundang Si Feng ke parti persekutuan. Dia bahkan bersedia membayar biaya partisipasinya. Zhao Ruoxi adalah wanita yang benar-benar cantik, hanya saja, dia biasanya tidak berusaha untuk mempercantik penampilannya dengan riasan. Pakaiannya juga sangat umum, namun, itu masih tidak bisa menutupi wajah anggun dan halus serta tubuh indahnya. Selama dia mendandani dirinya sendiri, bahkan kecantikan top sekolah mungkin bukan tandingannya. Karenanya, ada beberapa pria kaya dan berpengaruh yang mencoba mengejar Zhao Ruoxi. Namun, semuanya ditolak. Ling Feilong adalah satu-satunya yang berhasil memperpendek jarak di antara mereka setelah banyak kesulitan. Namun, itu hanya untuk membuat Zhao Ruoxi memperlakukannya dengan lebih baik. Kebanggaan Zhao Ruoxi terlihat jelas. Sekarang, bagaimanapun, Zhao Ruoxi telah secara aktif mengundang Si Feng. Itu benar-benar adegan yang mencengangkan. Dengan kecantikan yang mengundang mereka, siapa yang bisa menolak? Namun, Si Feng dengan bijaksana menolak niat baik Zhao Ruoxi. Di sampingnya, api amarah di hati Ling Feilong menyala dengan liar saat dia mendengarkan percakapan keduanya. Si Feng, seseorang harus benar-benar mengetahui nilainya sendiri. Akan ada banyak tokoh besar kota Jinhai yang menghadiri parti persekutuan. Berdasarkan pakaian yang Anda kenakan, keamanan bahkan mungkin akan mengusir Anda. Pada saat itu, Anda akan mempermalukan semua orang di kelas kami, kata Ling Feilong mengejek. Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini, sesama siswa Ling Feilong. Si Feng berbalik untuk melihat Ling Feilong. Dia menunjuk ke arah cincin, kilatan dingin berkedip melewati matanya saat dia dengan dingin berkata, sebaliknya, bukankah kamu mengatakan ingin mengajariku bagaimana menjadi orang yang tepat sebelumnya? Tempat ini adalah arena pertarungan, jadi mengapa kita tidak bertukar beberapa petunjuk?
Ajari aku bagaimana menjadi orang yang tepat. Petik 2. Si Feng, kamu, jangan terlalu terburu-buru. Saya hanya mengikuti saran dari seluruh kelas. Lin Feilong tergagap saat dia melihat si Feng dengan mata ragu-ragu. Dia tiba-tiba merasa menggigil di sekujur tubuhnya, secara tidak sengaja mundur selangkah. Memintanya bertukar petunjuk dengan si Feng baru saja menggali kuburannya sendiri. Bagi mereka yang belum pernah berpartisipasi dalam kompetisi pertarungan, mereka tidak akan bisa mengetahui arti sebenarnya dan horor dari pertukaran antara si Feng dan Zhou Yuhu. Zhou Yuhu sangat kuat, dan bahkan Lin Feilong sendiri tahu bahwa dia jelas bukan tandingan Zhou Yuhu. Namun, Zhou Yuhu masih diberangkatkan oleh si Feng dalam beberapa saat. Pertarungan ini bahkan tidak bisa dianggap sebagai pertarungan yang pantas. Itu hanya permainan satu sisi. Saran dari seluruh kelas. Si Feng melirik ke arah teman sekelasnya yang berdiri di samping, dengan dingin berkata, apa saranmu? Secara alami, semua orang tidak akan berdiri di sisi Lin Feilong. Bahkan seorang idiot tahu betapa takutnya Lin Feilong terhadap si Feng. Baiklah, saya mengaku kalah. Akulah yang buta. Anda memberitahu saya apa yang harus dilakukan. Lin Feilong melihat ke atas cincin ke arah Zhou Yuhu yang tidak sadarkan diri, mengertakkan gigi sambil berkata. Jika dia berkonflik dengan si Feng sekarang, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan. Dia juga tidak percaya bahwa si Feng akan menunjukkan belas kasihan. Jika dia terus menyinggung si Feng, dia pasti akan terbaring di ranjang rumah sakit setidaknya selama sebulan. Ketika saat itu tiba, dia bahkan tidak akan bisa berpartisipasi dalam turnamen pertarungan kota, dan kerugian seperti itu bukanlah sesuatu yang dia ingin tanggung. Voucher 5.000 kredit untuk pusat pelatihan biduk diberikan oleh sekolah, permintaan si Feng. Biduk memiliki ahli gizi terbaik di kota Jinhai. Dengan voucher ini, si Feng dapat mengisi kembali nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuhnya dan dengan cepat memperbaiki fisiknya. Lin Feilong sangat tidak mau memberikan voucher biduk. Ini adalah item yang tidak bisa dibeli di luar, bahkan dengan 10.000 kredit. Setelah menerima voucher, si Feng meninggalkan arena pertarungan. Si Feng mulai melatih tubuhnya segera setelah kembali ke apartemen sewaannya. Setelah melelahkan dirinya sendiri, dia mencari informasi yang terkait dengan domain dewa dan kota Jinhai di internet. Dia membuat banyak persiapan untuk rencana pengembangan masa depannya. Ini terutama berlaku untuk partai persekutuan kali ini. Dia harus menyiapkan informasi yang cukup sebelum fellowship dimulai. Kalau tidak, akan terlalu sulit untuk melaksanakan rencananya. Saat tengah hari tiba, si Feng makan siang dan berbaring di tempat tidur. Dia mengenakan helm permainan virtualnya, memulai hari keduanya di domain God. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 50. Chapter 50 Armor Garnison Populer. Awan gelap melayang di atas langit kota daun merah, mengelilingi bulan purnama yang tergantung di udara. Di jalanan, lampu ajaib menerangi kota dengan terang. Si Feng baru saja masuk. Itu masih malam hari di domain God. Mayoritas pemain saat ini berada di area perdagangan, membuat tempat itu sangat ramai. Hanya ada sedikit ahli yang akan memburu monster untuk naik level pada saat ini. Pada siang hari, jalan di area perdagangan sepi. Namun, jalan itu saat ini telah berubah menjadi pasar, ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Pemain dapat terlihat mendirikan kios di sepanjang jalan batu besar yang lebar, dan di atas lembaran kain putih mereka ada beberapa item yang dibutuhkan oleh pekerjaan tambahan dan juga beberapa peralatan umum. Pembeli dan penjual sedang tawar-menawar satu sama lain, dan beberapa wajah berubah menjadi merah tua atas 1 atau 2 koppers. Sistem, garrison armor yang Anda tempatkan di lelang telah terjual. Setelah dikurangi biaya pemrosesan, total 5 perak 31 koppers telah ditambahkan ke inventaris Anda. Sistem, garrison armor yang Anda tempatkan di lelang telah terjual. Setelah dikurangi biaya pemrosesan, total 5 perak 67 koppers telah ditambahkan ke inventaris Anda. Sistem, garrison armor yang Anda tempatkan di lelang telah terjual. Setelah dikurangi biaya pemrosesan, total 5 perak 98 koppers telah ditambahkan ke inventaris Anda. Sebelum si Feng mengambil langkah maju, serangkaian pemberitahuan rumah lelang dari sistem memasuki telinganya. Si Feng dengan santai memilih pemberitahuan sistem untuk muncul, segera menjadi terkejut. Nilai garrison armor benar-benar melebihi perkiraan si Feng. Awalnya, si Feng bermaksud untuk menjualnya, kurang lebih, 5 perak. Namun kenyataannya, karena persaingan harga yang semakin ketat, garrison armor mencapai harga maksimum 6 silver 42 koppers.
11 garrison armor terjual dengan total lebih dari 67 koin perak. Jumlah tersebut segera mengubah Si Feng menjadi pemilik koin emas. Dia telah menjadi seorang Gold Anair. Pada fase permainan saat ini, daya beli satu koin perak sangat mencengangkan. Untuk persekutuan kelas 2, dana beredar mereka hanya akan berjumlah 60 atau 70 koin perak. Untuk mengembangkan anggota normal mereka dengan benar selama periode awal permainan, persekutuan tidak dapat menyimpan terlalu banyak koin tembaga. Tindakan seperti itu hanya akan menghambat perkembangan persekutuan di masa depan. Adapun guild kelas 1, dana yang beredar mungkin hanya sekitar 1 koin emas. Namun, dana tersebut tampaknya tidak signifikan bila digunakan untuk puluhan atau ratusan orang. Sekarang, Si Feng adalah Taipan sejati. Setelah 1 hari pertempuran, mayoritas pemain saat ini kembali ke kota dengan rampasan perang mereka. Para pemain ini membawa banyak materi pada orang mereka, dan tentu saja, Si Feng tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Si Feng dengan santai memilih lokasi dengan sedikit orang, meletakkan kain putihnya di tanah dan memulai kiosnya untuk membeli bahan. Pemain dengan level tertinggi saat ini harus berada di level 4, sedangkan rata-rata pemain masih di level 2 dan pemain ahli di level 3. Karenanya, material yang mereka jual sangat bervariasi, ada barang-barang berperingkat tinggi, dan ada juga barang-barang biasa. Harga saat ini untuk bahan peringkat tinggi sangat mahal, jadi Si Feng tentu saja tidak akan membelinya. Si Feng hanya mengandalkan dirinya sendiri untuk membuat garrison armor, jadi uang yang bisa dia peroleh terbatas. Namun, Si Feng baru saja menjual peralatan ini untuk mengumpulkan sejumlah dana. Hanya jika dia memiliki dana, dia bisa mendapatkan lebih banyak uang. Membeli Magic Essence, 6 koper setumpuk, seton, 10 koper setumpuk. Juga membeli batu keras, 23 koper setumpuk, teriak Si Feng. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, para pemain di jalan mengerumuninya, satu demi satu. Bos, saya memiliki 10 tumpukan seton. Berapa banyak tumpukan yang Anda inginkan? Petik 2. Saya memiliki 6 tumpukan Magic Essence, apakah kamu ingin semuanya? Petik 2. Saya memiliki setumpuk Heart Stone. Setelah leveling di alam liar selama sehari penuh, Magic Essences dan seton telah menjadi bahan yang mencemari jalanan. Biasanya, pemain akan menjual materi ini ke NPC atau menyimpannya untuk mempraktikkan pekerjaan bantu mereka sendiri. Namun, material seperti Hearthstone sangat langka. Mereka biasanya ditemukan di area level 3, hanya dijatuhkan oleh kobold atau Little Rock Monsters. Ada 20 buah Hearthstone dalam satu tumpukan, dan harganya 20 koper saat dijual ke NPC. Batu keras digunakan dalam penempaan, namun, itu cukup mewah untuk menggunakannya pada tahap permainan ini. Guild sangat jarang membeli Hearthstone, jadi harganya tidak terlalu tinggi. Namun, mereka akan memiliki tujuan yang besar setelah pemain mencapai level 7. Ada banyak monster spesial di area monster level 7, dan itu sangat membebani daya tahan senjata untuk melawan monster-monster ini. Sebuah senjata akan pecah ketika daya tahannya mencapai 0. Setelah senjata rusak, peluang untuk memperbaikinya hanya sekitar 20%. Jika gagal, itu akan berubah menjadi memo. Sedangkan Hearthstone bisa digunakan untuk membuat whetstones. Saat digunakan pada senjata, itu dapat meningkatkan kerusakannya untuk sementara. Lebih penting lagi, itu bisa memulihkan daya tahan senjata dengan 5 hingga 10 poin. Dengan batu asah, pemain tidak perlu kembali ke kota hanya untuk memperbaiki senjata mereka, menghemat banyak waktu dan juga meningkatkan efisiensi penggilingan monster mereka. Dalam kehidupan Si Feng sebelumnya, Hearthstone dijual dengan popularitas yang ekstrim. Harga batu asah meningkat dengan kecepatan yang lebih tinggi, memungkinkan banyak pemalsu mendapat untung yang lumayan. Untuk meningkatkan level mereka dengan cepat dan mendapatkan keuntungan, Shadow Guild juga telah dibantai oleh hiu-hiu itu. Mereka hanya bisa mengertakkan gigi saat mereka membeli batu asah. Dalam kehidupan ini, giliran Si Feng untuk mendapat untung besar. Dia akan menyimpan Hearthstone ini sebelumnya. Setelah membeli bahan selama lebih dari 1 jam, Si Feng memiliki total 80 tumpukan esensi keterampilan jiwa dan 120 tumpukan batu. Adapun Hearthstone, Si Feng hanya mengumpulkan 12 tumpukan dari jumlah yang sangat kecil. Tas Si Feng dengan cepat terisi. Dia tidak punya pilihan selain pergi ke gudang bank untuk menyimpan semua barang ini. Gudang bank memiliki ruang tetap sebanyak 500 slot. Memperluas ruang gudang untuk pertama kalinya akan memberikan tambahan 500 slot dengan biaya 20 kopers. Kali kedua adalah 1000 slot untuk 50 kopers.
Setelah itu, setiap 1000 slot akan dikenakan biaya 1 koin perak, dan setiap tambahan 1000 slot akan menghasilkan biaya pengelolaan 10 koin tembaga per minggu. Saat ini, uang sebanyak itu tidak berarti apa-apa bagi si Feng. Segera, si Feng memperluas 3000 slot, dan di masa depan, dia harus membayar biaya pemrosesan sebesar 30 koper setiap minggu. Setelah menyimpan semua materi, si Feng berlari menuju rumah lelang. Rumah lelang menghubungkan semua kota kecil di bawah pengaruh kota Sungai Putih. Meski hanya sedikit orang yang menjual material biasa di sini, pasti masih ada beberapa orang yang menjual Hearthstone. Hanya saja, harga yang mereka tetapkan sedikit lebih tinggi. Namun, pemain tidak punya pilihan selain membeli batu asah untuk senjata mereka ketika mereka mencapai level 7. Jadi, si Feng tidak khawatir tentang kehilangan uang. Setelah tiba di rumah lelang, si Feng menemukan situasi yang sangat aneh. Ada cukup banyak anggota logistik persekutuan yang hadir di rumah lelang. Masing-masing dari mereka berjaga di rumah lelang, dan sungguh mengherankan apa yang sebenarnya mereka tunggu. Si Feng secara acak memilih tempat untuk duduk, memanggil panel operasi rumah lelang. Tepat ketika si Feng sedang mencari batu keras, dia mendengar beberapa anggota logistik persekutuan saling mengeluh. Berapa lama lagi kita harus menunggu? Mengapa garison armor itu masih belum muncul? Biarkan saya membelinya sehingga saya dapat melaporkan kembali. Petik 2. Kamu hanya menunggu selama 3 jam. Saya sudah menunggu di sini lebih dari 10 jam. Anda belum pernah melihat intensitas persaingan untuk garison armor. Saya pernah mendengar, karena garison armor ini, ada beberapa guild yang mampu membegal banyak special elites liar, meraup keuntungan yang mencengangkan. Bahkan ada persekutuan yang berhasil mendapatkan beberapa peralatan dan buku keterampilan, berkat garison armor. Jadi, semua orang ada di sini untuk memperebutkannya. Sayangnya, sisa beberapa bagian dari garison armor telah dibeli. Petik 2. Persis. Persekutuan kami saat ini sangat menyesalinya. Jika kita tahu seberapa besar kita akan tertinggal dari persekutuan itu, kita akan membeli armor garison, bahkan jika kita harus membayar 7 koin perak untuk satu. Sekarang, para petinggi sudah memberi perintah. Selama garison armor muncul, kita pasti harus membelinya. Petik 2. Selama diskusi yang diadakan oleh anggota logistik, si Feng juga dikejutkan oleh kecepatan garison armor mencapai efek yang diinginkannya. Oleh karena itu, si Feng mengeluarkan 7 garison armor yang tersisa yang memiliki kekuatan pertahanan. Dia diam-diam menempatkannya di pelelangan, menetapkan harga dasar untuk setiap bagian pada 8 koin perak, 2 koin perak lebih tinggi dari perkiraan aslinya. Namun, persekutuan ini seharusnya bisa menerima harga seperti itu. Adapun armor berat garnisun terbaik, si Feng hanya akan menjualnya setelah jangka waktu berlalu. Dia pertama-tama akan membiarkan guild ini perlahan mencerna garison armor saat ini. Setelah menempatkan peralatan di lelang, si Feng mulai mencari batu keras. Si Feng bertanya-tanya apakah ada banyak pemain yang telah melelang mereka.